Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Bintang 4, Bapak Dudung, ini diundang oleh Deddy Kobuzier. Widih, Jenderal Dudung. Kasat sekarang siapa? Ya, tapi sayangnya Bapak Dudung ini lagi-lagi mengeluarkan komentar yang bikin kita sebagai umat Islam mengernyitkan dahi. Jenderal Dudung sebenarnya bilang kalau dia berdoa itu pakai bahasa Indonesia. Ya memang, kita sebagai umat Islam menyadari kalau itu tidak salah. Akan tetapi, yang bikin Jenderal Dudung ini mendapatkan hujatan dan juga komentar reaksi dari umat Islam karena dia mengatakan kalimat berikutnya. Dia mengatakan kalau Tuhan bukan dari bangsa Arab. Ya, kayaknya Bapak kurang kopi. Kopi gua mana? Tenggorokan gua udah kering. Jadi, yang harus dipahami oleh Jenderal Dudung yang pertama, doa dalam bahasa apapun, tentu Allah akan mengerti. Jangankan berbahasa Arab, di dalam hati yang orang Arab kagak ngerti juga, Allah bakalan ngerti. Tapi saat Jenderal Dudung mengatakan alasannya karena Allah bukan berbangsa Arab, ini jadi masalah. Karena saya sebagai rakyat jelata jadi kayak nyambung-nyambungin gitu. Jenderal Dudung sama Arab kayak yang nggak suka gitu, benci gitu sama orang Arab, rasis gitu. Walaupun secara letterlek yang dikatakan oleh Jenderal Dudung ini benar. Memang Allah tidak berbangsa Arab. Tapi saat disusun dalam kalimat yang seperti itu, saya mencium bau-bau rasisme dan kebencian terhadap bangsa Arab dari Jenderal Dudung. Mudah-mudahan saya salah. Jadi, dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan kalau Rasulullah bangga terhadap Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena Rasulullah itu orang Arab. Yang kedua, karena bahasa Arab dipakai sebagai bahasanya Al-Quran. Dan yang ketiga, karena penghuni surga menggunakan bahasa Arab. Ya emang, hadis ini diriwayatkan doif oleh banyak ahli hadis. Akan tapi, Imam As-Suyuti menyatakan kalau hadis ini sahih. Dengan bahasa Arab digunakan sebagai bahasa di Al-Quran, itu sudah memposisikan bahasa Arab sebagai bahasa yang spesial dan harus kita pelajari sebagai umat Islam. Ya, kalau misalkan kita ingin berdoa dengan lebih mesra menggunakan bahasa Indonesia, mangga silahkan. Tapi dalam sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa dengan bahasa Arab. Jadi, jangan pernah berpuas kalau kita hanya bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Pelajari bahasa Arab dan berdoalah dengan bahasa Arab. Sejak beberapa bulan yang lalu, dengan berbekal tanah wakaf sebesar 3.000 meter persegi, Yayasan Sahabat Al-Quran atau biasa yang disebut dengan Sahal, lembaga tahfidz yang berlokasi di Bandung, berencana akan melakukan pembangunan pusat dakwah Al-Quran terbesar di Jawa Barat. Lokasinya pun cukup strategis di daerah Jatinangor, berdekatan dengan kampus-kampus yang ada di sana. Di lokasi tersebut, insya Allah akan dibangun pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang modern, sekaligus juga komplek para asatidz Al-Quran. Hingga Masjid Agung yang akan dibangun untuk kita nanti melakukan mabit dan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan berdirinya pusat dakwah ini, maka Yayasan Sahabat Al-Quran memiliki harapan yang besar untuk mencetak 1.000 penghafal Al-Quran. Dan semoga target itu segera tercapai. Dan menurut saya, inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, bagi para sahabat semua, untuk menggali mata air amal jariah kita. Yang terus mengalir hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Jika sahabat tertarik untuk mewujudkan impian mereka, sahabat bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening ini. Dan tentu diharapkan juga sahabat dapat mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Jazakallahu khairan katsiro. Selamat beramal.